Baiklah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 4 di Universitas Adiwangsa Jambi. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi dari surfaktan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Jumiatul Aini, Cynthia Prayuni, dan Yulia Astuti. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan definisi dari surfaktan itu sendiri. Nah, surfaktan ini merupakan molekul yang memiliki gugus polar yang suka air atau hidrofilik dan gugus nonpolar yang suka minyak atau lipofilik sekaligus, sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari minyak dan air. Nah, pada bagian polar mempunyai gugus hidroksil, sementara pada bagian nonpolar biasanya merupakan rantai akhir yang panjang. Nah, teman-teman, surfaktan ini sendiri digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu surfaktan yang larut dalam minyak dan surfaktan yang larut dalam pelarut air. Nah, pada surfaktan yang larut dalam minyak ini ada 3 kelompok senyawa yang termasuk golongan ini, yaitu senyawa polar rantai panjang, senyawa fluorokarbon, dan senyawa silikon. Sedangkan pada surfaktan yang larut dalam pelarut air ini biasanya digunakan untuk zat pembasah, zat pembusa, deterjen, zat pengemulsi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ada 4 yang termasuk pada golongan ini, yaitu yang pertama surfaktan anion yang bermuatan negatif, yang kedua surfaktan anion yang bermuatan positif, yang ketiga surfaktan non-ion yang tak terionisasi dalam larutan, dan yang keempat surfaktan amfoter yang bermuatan negatif dan positif bergantung pada pH-nya. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe surfaktan. Yang pertama anionik, yang kedua non-ionik, yang ketiga kationik, yang keempat amfoterik. Yang selanjutnya yaitu surfaktan anionik atau negatif. Surfaktan ini memiliki bagian hidrofobik yang memiliki ion negatif. Dalam medium air berpisah dengan kation positif menjadi ion negatif. Contoh alkil benzen sulfonat. ABS merupakan surfaktan yang lebih efektif karena memberikan busa yang banyak, naega murah, dan kualitas yang baik. Contoh lainnya alkohol sulfat dan ester sulfonat. Yang selanjutnya yaitu surfaktan kation atau positif. Sama halnya dengan surfaktan anion. Surfaktan kation juga memisahkan diri dalam medium air. Kepala atau bagian hidrofobik sebagai kation yang mana memiliki sifat surfaktif. Contohnya senyawa-senyawa amonium. Surfaktan non-ionik tak bermuatan. Surfaktan non-ionik tidak memisahkan diri pada medium air. Surfaktan ini memiliki kutub polar seperti poliglikol, eter, atau sebuah poliol. Surfaktan amfoterik positif atau negatif. Surfaktan ini memiliki ion positif dan negatif. Rantai hidrofobik mengikat rantai hidrofilik, sehingga tersusun ion dari positif dan negatif, tergantung pada kondisi medium atau nilai pH. Contohnya seperti alkyl betains. Materi selanjutnya adalah sumber bahan mentah surfaktan. Surfaktan dapat berasal dari surfaktan oleokimia maupun surfaktan petrokimia. Secara umum, kebanyakan rantai hidrokarbon dalam sebagian besar surfaktan dan lain-lain. Surfaktan istimewa dihasilkan dari bahan mentah berikut. Yang pertama ada lemak dan minyak biasa, yang kedua petroleum, yang ketiga etilena, dan yang keempat propilena. Mekanisme kerja surfaktan pada aplikasinya sebagai bahan pembersih untuk material kain, tanah, dan sejenisnya. Surfaktan bekerja melalui 3 jenis, yaitu ada roll off, ada emulsifikasi, yang ketiga ada solubilisasi. Roll off ini, mekanisme ini surfaktan bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan antara minyak dengan kain yang terjadi dalam larutan berair. Yang kedua ada emulsifikasi. Pada mekanisme ini surfaktan menurunkan tegangan permukaan minyak larutan dan menyebabkan proses emulsifikasi
yang terjadi. Yang ketiga ada solubilisasi, melalui interaksi dengan misal dari surfaktan dalam air, senyawa secara simultan terlarut dan membentuk larutan stabil yang terjadi. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah surfaktan adalah molekul amfifatik yang terjadi atas gugus hidrofilik dan hidrofilik sehingga dapat berada di antara cairan dengan sifat polar dan ikatan hidrogen berbeda seperti minyak dan air. Surfaktan mampu mereduksi tegangan permukaan, membentuk mikromulsi sehingga mikrokarbon dapat larut di dalam air dan sebaliknya. Jadi surfaktan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada surfaktan larut dalam minyak dan surfaktan yang larut dalam pelarut air. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.